Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زد وشرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورد الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyin wa syuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairis sadati sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya gautul a'zam qutbil alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samban Sayyidi Syekh Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Syekh Sirri As-Saqati Syekh Habibi Al-Ajami Syekh Hasan Al-Basri Syekh Ja'far As-Sadiq Syekh Yusuf Al-Hamadani Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Talhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai, Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Baku Sangkan, Syekh Datul Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumad Al-Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Horibatu Ampar, Mbah Yusuf Kali Angat, Mbah Asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasan bin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansur bin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abdul Iman, Eyang Boros Nora, Raden Arya Wiratanedatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kiram, Syekh Toha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadz Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya, Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Tahir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab annallahu al-karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qarabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa biniyati syifa wa sihhah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qarabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummul Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah ketemu sama bacanya. Jadi bacaan kita malam hari ini kitabnya kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 366. Ya. Yang pakai cetakan kitab nomornya 296. Udah ketemu semua? Bang Manta udah ketemu? Bang Udin udah ketemu? Bang Udin? Bang Hoyer udah ketemu? Bang Kiswono udah ketemu? Udah? No, Bang Rijal udah ketemu? Ketemu sama siapa? Pak Juju udah ketemu Pak Juju? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Muklis dong, Bang Muklis. Ibu-ibu belakang udah ketemu. Kan resepnya kita kalau nanya ibu-ibu begitu, jawabnya kompak. Udah. Kalau bapak-bapak ditanya cuma banget-banget doang. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Min syarti wa'zika li ghairika antakuna mu'minan. Apa? Min syarti wa'zika li ghairika antakuna mu'minan. Salah satu syarat dibolehkannya kamu memberi nasihat untuk orang lain, antakuna mu'minan, bahwa kamu sendiri sudah menjadi orang yang betul-betul beriman. Kata Ustaz Satir, iya, mana besok dan khotib lagi ini. Salah satu syarat
kamu boleh ngasih nasihat buat orang lain, kamu sendiri sudah betul-betul yakin kepada Allah. Sudah betul-betul beriman kepada Allah. Jangan sampai kayak Pak Juju. Mentang-mentang malamnya habis ngaji, pas besok paginya ketemu siapa aja ngasih nasihat. Ketemu Bang Norman, dia nasehatin. Ketemu Bang Denny, dia nasehatin. Ada syaratnya Bang Heri. Biar kita boleh ngasih nasihat buat orang lain ada syaratnya. Kitanya dulu jadi orang yang betul-betul yakin kepada Allah. Ya bukan mentang-mentang orang itu banyak ilmunya, banyak rujukan kitabnya, bisa baca kitab, bisa ceramah, udah main ngasih nasihat. Enggak begitu. Bang guys. Begitu Bang guys. Ujung-ujungnya kalau misalkan dia sendiri belum yakin, belum betul-betul beriman pada Allah, begitu dia ngasih nasihat, kagak masuk ke dalam hati acan-acan. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Apa Ustaz? Apa ya? Alhamdulillah kalau Ustaz terima begitu dia ngasih khutbah, semua jamaah khusyuk. Syaratnya kita dulu. Ya, sebelum kita ngasih nasihat ke orang lain, kita perbaiki dulu diri kita sendiri. Ya. Sebenarnya sih ada adabnya. Kalau kita rasa ada yang lebih pas buat ngasih nasihat dibanding kita oper dulu. Ngaji, tolong dong saya minta nasihatnya. Itu jawabin, waduh mohon maaf ya, saya rasanya belum pantas ini ngasih nasihat. Sono aja noh, Mas Bambang begitu. Begitu Bang Haji. Iya kayak kisah orang-orang yang pada di padang mahsyar minta syafaat. Begitu datang ke Nabi Adam, ya sono dah sama Nabi Nuh aja. Saya mah rasanya belum pantas ngasih syafaat. Gitu. Saya masih punya dosa. Begitu Bang Haji. Kudunya. Apa? Ya cuma daripada dapur nggak ngebul ya udah terima. Ustadz besok khutbah ya, siap gitu. Daripada dapur nggak ngebul Ustadz. Sama-sama bocah. Ya udah sama-sama kagak yakinnya mau Allah udah. Bareng-bareng udah. Ya kan Buya juga makanya sering bilang tuh, ketika kita ceramah, ketika kita ngisi khutbah, ketika kita ngajar, kita arahkan nasihat itu buat diri kita sendiri. Ini mas saya lagi ngomelin diri saya. Begitu jadinya. Bukan lagi nasihatin orang. Makanya kata Buya prinsipnya kayak prinsip orang nunjuk. Satu ke depan,
yang tiganya balik ke kita. Kecuali Bang Ipul dah, dia kalau nunjuk begini soalnya. Gitu. Satu ke depan, empatnya ke samping. Gitu. Kagak ada yang ke dia bisa. Gitu. Kalau nunjuk begini ya, tiga ke belakang tuh ke kita. Sebelum ngajarin orang, perbaiki dulu diri kita sendiri. Gitu. Syarat kamu boleh memberi nasihat untuk orang lain, kamu sendiri sudah betul-betul beriman kepada Allah, sudah betul-betul yakin kepada Allah. La yambagi an yad'uwal abdu al khalqo ilal haqqi illa ba'dal wusuli ilaihi. Kagak pantas rasanya kalau ada orang ngajak masyarakat, ngajak orang lain untuk jalan menuju Allah kalau dia sendiri belum nyampe. Hah? Iya. Bang Amir ngajak Bang Heri ke Surabaya. Bang Amir sendiri belum pernah tahu Surabaya kayak gimana. Lah ujung-ujungnya nyasar dua-dua. Nyasar Bang Denny. Kagak pantas rasanya. Bukan kagak pantas lagi, nggak layak. Kalau ada orang yang ngajak orang lain untuk berjalan menuju Allah, tapi dia sendiri belum nyampe kepada Allah. Apa ini? La tuqallid. Jangan suka niru-niru. Niru-niru. Dapat bahasan ngaji begini. Besoknya langsung dia bikin jadi status WhatsApp gitu, buat nasihatin orang-orang. Apa? Jangan niru-niru. Kalau guru mah urup nasihatin kita, lah kita pakai pengen ngikut nasihatin orang lain. Apa Bang Haji? Makanya bedain tuh. Kalau dulu Buya kasih contoh, jangan sampai kayak orang tukang silat. Tukang silat ya. Tukang silat. Kalau silat mah begitu ada musuh yang nantangin, murid duluan yang ngadepin. Sebelum lu ngadepin guru gua, hadepin gua dulu. Begitu. Kalau dalam hal agama dibalik. Jangan ke saya dah nanyanya, nyok sama guru saya aja nanyanya. Begitu. Kudunya begitu Bang Amir. Jangan sampai kayak teman kita dulu ada. Apa Bang Heri? Dulu teman kita tinggal di sini. Begitu ada orang dari mana-mana minta air, dia yang terima, udah sini sama saya aja, sama gitu. Jangan kayak begitu. Hah? Ngajak sama nasihatin beda Bang Budi. Kalau ngajak mah, nyok kita ngaji nyok. Nyok kita zikir nyok. Itu ngajak namanya. Kalau memang ngasih nasihat lain lagi.
Begitu ada orang yang kelihatannya mukanya lagi rungsep, kita deketin. Ente kalau hidup jangan begitu. Kudu yakin sama Allah. Itu nasihat. Nah, Bang Rijal, kenceng betawanya. Bang Denny begitu ya? Kagak boleh begitu ente. Itu namanya ngasih nasihat. Rezeki mau udah ngatur. Yakin dong sama Allah. Yakin. Itu namanya niru-niru. Padahal dia sendiri belum layak untuk ngasih nasihat seperti itu. Tapi udah berani-beranian. La tuqallid. Wailul lil kha'ini. Khana nafsahu wa rabbahu wa nabiyahu. Rugi besar orang-orang yang berkhianat. Dia khianati dirinya. Dia khianati Tuhannya dan nabinya. Ya itu khianat. Padahal kita belum layak ngasih nasihat, udah ngasih nasihat. Iya kalau benar. Kalau ternyata salah. Iya kalau sesuai apa yang Allah inginkan. Kalau ternyata enggak. Itu berkhianat namanya. Apa itu? Ya'muru wala yamtatilu. Dia suka nyuruh orang buat berbuat baik, tapi dia sendiri nggak ngerjain. Ayo Den, kita zikir di makam Buya bareng-bareng. Dia sendiri berhenti. Bang Amir tuh lagunya. Dia suka ngajak orang berbuat baik, memerintahkan orang lain buat berbuat baik, tapi dianya sendiri nggak ngerjain. Apa? Abang Heri. Wayanha wala yantahi. Dia suka melarang orang lain dari perbuatan buruk, tapi dianya sendiri masih sering melanggar. Apa Mas Wahyu? Sering nyuruh orang berbuat baik, tapi dia nggak ngerjain. Sering melarang orang berbuat jahat, tapi dianya sendiri sering melanggar. Nah Bang Ibul, jangan begitu Bang Ibul. Bang susahnya keduluan merek sih, atau sesat terima begitu. Udah kadung dipanggil ustad sama orang-orang. Gitu. Makanya di dalam Al-Quran Allah menjelaskan begitu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ulama itu bukan yang pintar ngajinya. Ulama itu bukan yang pintar baca kitabnya. Ulama itu bukan yang banyak ilmunya. Ulama itu orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Itu ulama. Secara definisi itu ya. Dari definisi ayat itu. Tapi jangan mentang-mentang ntar habis ngaji begitu, Bang Hoir ngaku ulama. Saya kan ulama. Saya kan takut sama Allah. Jadi bukan mentang-mentang dia pakai sorban gede, pakai gamis, jubahnya nyengser,
belum tentu ulama. Biar kata kitabnya sampai selemari. Tapi kalau dia tidak punya rasa takut kepada Allah, cuma nyuruh orang doang tapi dia sendiri nggak ngerjain, bukan ulama. Makanya kalau kata Ustaz Satiri yang kayak begitu mah bukan penceramah, bukan ulama, tukang bohong-bohongin orang. Tukang bohong-bohongin orang. Habis dari mana Ustaz? Habis bohong-bohongin orang gitu. Bukan habis ceramah, bukan. Habis bohong-bohongin orang. Wa yaqulu wa la ya'malu bihi. Dia sering ngomong di depan jamaah tapi dia sendiri nggak pernah ngamalin. Sering ngomong. Abang aja. Sampai 1 jam, 2 jam. Ntar di daerah sini, daerah sono. Wah, undangannya banyak. Ngomong. Tapi ngamalin, enggak. Apa itu? Ya bukan untuk penceramah doang. Kita go sering bugono. Apa aja? Abang ya. Ya begitu ya. Kita kan cuma ngomong doang tapi nggak pernah ngamalin. Paling gampangnya pas sholat dah tuh contohnya. Niatnya paseh. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Karena Allah. Lillahi ta'ala. Saya niat sholat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Pakai sahjaku aku niat. Karena Allah Ta'ala. Ujung-ujungnya karena surga. Karena pengen dapat pahala. Karena pengen dipuji orang. Karena pengen rezekinya banyak. Karena pengen usahanya lancar. Ngomongnya mah lillahi ta'ala. Tahu mantap. Usolli sunnatad duha rakaataini lillahi ta'ala. Karena pengen rezekinya banyak. Ngomong doang. Ngomong. Begitu takbir, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Giliran gak punya duit, ngampleh. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Gini masih gedean bininya sama Allah. Apa ya? Gedean bininya sama Allah. Makanya sampai ada anekdot tuh. Kiai-kiai yang bininya 1 itu nggak bakal masuk surga. Awar. Begitu tanya malaikat, kenapa Kiai ente bininya cuma 1? Saya takut malaikat sama bini saya. Berarti ente takutnya bukan sama Allah, sama bini, kalau masuk neraka. Kita ngomongnya Allah Maha Besar doang. Tapi gini kan masih gedean usaha kita, gedean warung kita, gedean bini kita, gedean bos kita. Begitu Pak Juju.
Itu orang-orang yang berkhianat kepada dirinya sendiri, kepada Tuhannya dan kepada Nabi. Orang-orang yang cuma bisa ngomong tapi nggak bisa ngamalin. La ibrata bi jam'i aktafika. Nggak ada nilainya sedikit pun. Tidak ada nilainya sedikit pun dengan rapatnya pundakmu. Katipun pundak usah dia. Hah? Iya kan ya? Katipun pundak. Enggak ada nilainya itu. Ya kayak Bang Kismono kan dia kalau sholat jamaah nyari pundak orang, nyari kelingking orang. Biar rapat. Gitu. Tapi ya sama Allah yang dinilai bukan itu. Percuma pundaknya nempel, kelingkingnya nempel. Kalau ternyata ucapan Allahu Akbarnya enggak meresap ke hati. Cuma sekedar ucapan doang. Ada orang yang begitu ya. Pundaknya kudu nempel, kelingkingnya kudu nempel. Bukan itu yang dinilai Bang Heri. Betul-betul enggak ketika kita bilang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu. Aku hadapkan wajah hatiku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Beneran enggak? Bukan ikrar kita tuh. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katiro wa subhanallahi bukratan wa asyila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Bener enggak tuh? Nah, jangan nunduk aja Bang Kis, ngantuk. Kopinya ada kopinya. Minum kopinya. Genengan pas lagi sholat yang keingetan usahanya, yang keingetan bininya, anaknya, motornya di luar, sendalnya. Gitu. Yang keingetan. Ngakunya aku hadapkan wajah hatiku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Ngadapnya kemana? Ya. Iya makanya kalau kita reken-reken genengan kita ini masih banyak kurangnya. Jangan berani-beranian ngasih nasihat buat orang lain. Jangan suka nyalahin orang lain. Jangan ngerasa bener dewek. Ternyata pas dihitung-hitung mah kita masih banyak salah ya. Gitu aja. La ibrata bihaffi sabalaika. Atau sibalaika boleh ya. Tidak ada nilainya sedikit pun dengan rapihnya cambangmu. Apa? Yang rapihin cambang. Wasofaroti wajhika, dan pucetnya wajahmu. Itu enggak dinilai. Nah, paham itu udah. Ya kan orang kalau pakai sorban, pakai imamah di palanya kan cambangnya dirapihin. Itu nggak dinilai Bang Hari. Biar kata cambangnya sampai mangklik tuh pangklik gitu. Nggak dinilai.
Kalau kata Buya mah biar kata sorbannya sampai kayak ban jeep. Kali ban Vespa mah gak kecilan, ban jeep gedean gitu. Nggak dinilai itu. Yang dinilai apanya? Keyakinan. Yang dinilai apanya? Dia sudah mengamalkan apa yang dia ucapkan atau belum. Maka sampai disindir tuh. Kaburo maktan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Sangat besar murka Allah buat orang-orang yang suka ngomong doang tapi nggak pernah ngerjain. Tenong isinya kue. Banyak ngomong tapi ogah begawe. Apa Bang Heri? Begitu kan? Omdo, omong doang. Udah tuh. Al imanu hahuna. Ingat, iman itu adanya di sini. Di mana Bang Heri? Di kantong. Iman itu ada di kantong. Kalau kantongnya lagi tebel, imannya naik. Iman itu di sini adanya, di hati, bukan di tampilan. Biar kata kayak Pak Juju, tampilannya apa adanya, bajunya dendek sebelah, sarungnya pada keriting, pecinya ada lungsek, kumel. Tapi kalau dia yakin terhadap Allah dan sudah mengamalkan apa yang dia pelajari, itu yang dinilai. Bukan cuma dari sekedar tampilan luarnya doang. Kita kadang-kadang ketipu sama tampilan luar. Asyara ila qaumin kanu yugshuna ustadad dari hadhihi sifatuhu. Ucapan ini diarahkan kepada orang-orang yang suka berbondong-bondong datang ngadap ustadz di kampung yang sifatnya kayak begini. Ingat, Pak Bang Heri, kalau kata Tuhan saya begitu. Jangan ketipu sama penampilan. Biar kata tuh Kiai Habib Ustadz Romana tampilan necis banget. Tapi kalau dia sendiri belum yakin kepada Allah, itu enggak dihitung. Apa Bang Heri? Semua orang-orang ketipu mulu sih. Pada berbondong-bondong datang. Giliran pengajian yang betul-betul bahas ilmu, yang datang dikit. Dan ceramah yang isinya tawa doang, sampai banyak orang yang hadir, ratusan. Padahal isinya tawa doang. Pada ketipu. Asyara ila qaumin kanu yushuna ustadad dari. Ucapan ini diarahkan untuk orang-orang yang suka datang berbondong-bondong ngadap ustadz di kampung itu. Yang sifatnya kayak begini. Lu zaman Tuhan saya udah ada itu. Apalagi sekarang banyakan lagi orang. Ini zaman Tuhan saya juga udah banyak yang ketipu sama penampilan, apalagi sekarang. Makanya dulu Buya mesen ke saya begitu. Lu Ki, kalau pengen jadi kiai kudu punya 4G. 4G. Atau 4G? 4G. Yang pertama gede badannya. Nah, kalau jadi kiai kuru kayak Bang Heri enggak ada orang enggak.
gede badannya. Yang kedua, gede ilmunya. Yang ketiga, gede wibawanya. Yang keempat, gede hartanya. Ya. Kalau kiai naik sepeda butut, kagak didengar orang itu omongannya. Zaman sekarang. Makanya kita tongkrongin yang gede loh. Fortuner. Pesen Buya itu Bang Heri. Apa? Warjal. Orang sekarang begitu. Suka ketipu sama penampilan. Ahalallahu kullan minhum ala qalbihi syuhnatan. Allah taruh di dalam hatinya dari mereka semua itu satu beban. Satu beban. Udah tuh Ustaz, paham? Ya beban Ustaz. Ntar kalau kita begono jamaah pada pergi. Kalau kita kagak turutin, ntar dia kagak ngedatang lagi. Beban itu. Maka ujung-ujungnya dia diatur sama jamaah. Takut kehilangan. Kalau kita makan lain. Kalau mau datang kagak bodo amat kan begitu. Bang Heri ya Bang Heri apalagi Bang Heri begitu. Udah kuruk, jelek, kismin ya. Yang diharapin dia datang syukur kagak ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau orang-orang begitu dikasih beban oleh Allah. Takut kehilangan jamaah. Kalau makanya dulu Buya sering mesen banyak jamaah yang hadir jangan seneng, sedikit jamaah yang hadir jangan sedih. Buat apa jamaah dikit tapi kagak pada nurut kan? Mendingan jamaah banyak pada nurut. Yuharibunan nafsu wattabu'u wal hawa wa qatta'ut thoriq anillah. Nafsu, tabiat, hawa dan para penyamun itu akan menjauh dari Allah. Makanya beruntung kalau kita masih diizin buat hadir ke majelis ilmu yang betul-betul bahas ilmu. Karena orang-orang yang masih ngikutin nafsunya, ngikutin tabiatnya, ngikutin keinginannya, nggak bakal betah. Ada di majelis Allah itu nggak bakal betah. Mereka menjauh. Makanya jangan aneh kalau pengajian kita jamaahnya paling banyak 40, 50. Jangan aneh. Orang-orang lebih resep sama yang begono. Kalau di majlis yang betul-betul mengajak menuju Allah maka agak betah. Mereka menjauh.
Yuharibuna nafsu wa taw'u wal hawa wa qatta'ut thariq anil. Mereka menjauh, nggak bakal betah. Ada aja alasannya. Ada aja alasannya. Kita kasih jadwal habis maghrib, habis maghrib sih baru pulang kerja pisan. Malaman dikit dah. Malam banget sih, ngantuk kita udah. Kita jalan pagi dah. Pagi sih lagi kita belum bangun itu mah. Ada aja alasannya. Hah? Apa aja? Tapi emang seperti itu. Orang-orang yang masih mengikuti nafsunya nggak bakal betah. Yuharibuna, mereka menjauh. Amor. Ya nafsu yang lain. Nafsu. Ya kan sering dah. Kayak Bang Gismono ngajak temennya. Bang Denny ngajak temennya. Bang Hoer ngajak temennya. Tapi yang emang masih suka ngikutin nafsunya nggak bakal betah. Bang Jamal udah berkali-kali tuh ngajak temennya. Ganti-ganti. Ntar temen yang atuh diajak. Ntar ganti lagi temennya. Apa Ibu? Ya padahal mah sama aja, di sini ya begadang, di rumah ya begadang. Kalau kita tanya dah, di rumah yang pada tidur? Kagak, pada begadang juga. Ya kayak Mas Wahyu udah di rumah begadang juga. Oh, mah ada aja alasannya. Abis malam banget. Kalau di rumah gak tidur. Abang Dani? Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qol ra'aitu aqwaman tuqradu shifahuhum bil maqaridi faqultu man haula'i qala ulama'u ummatika. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, saat aku diisrakan oleh Allah, aku melihat ada sekelompok orang yang bibirnya lagi digodotin pakai gergaji dari api. Bibirnya digodot. Fakultu, maka aku bertanya kepada malaikat Jibril, man haula'i? Ya Jibril, mereka itu siapa? Kok bibirnya pada digodot? Qala ulama'u ummatika. Malaikat Jibril menjawab, itu ulama umatmu ya Rasul, yang namanya Ustaz Satiri. Ini orang-orang yang cuma bisa ngomong doang tapi nggak bisa ngamalin, ntar lidahnya digodot, bibirnya digodot. Ya, dia digodot. Apa mantap? Digodot bibirnya mantap. Udah nih. Allahumma aslihil kulla. Ya Allah, perbaiki semua kami. Semua diri kami. Allahumma ja'alna solihina. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang solihin. Wa aslih bina. Dan perbaikilah kondisi kami. Ij'al hawa ijana ilaika. Jadikan hajat kami ini kepadamu. Wa ikbalina alaika.
Jadikan hajat kami ini hanya untuk menghadap kepadamu. Nah, udah doa ini. Terusin. Mengaji. Terusin mengaji. Udah doa ini soalnya. Kum wado yadaka ala yadayya yushiru bidzalika ila ustadi darin. Ayo bangun, pulang. Bangunlah dan letakkan tanganmu di atas tanganku. Yushiru bidzalika ila ustadi darin. Kalimat ini diarahkan untuk ustad-ustad yang ada di kampung. Ayo sini, datang ke majelis. Kita ngaji lagi. Jangan udah ngerasa cukup aja. Bang Ibul? Itu Ustaz. Hatta nuharwil ila rabbina min hadhihi daril kharabi wa malika wa waladika. Sehingga kita semua bisa berjalan menuju Tuhan kita. Berpindah dari alam dunia yang sangat rusak ini. Wa malika, berpindah dari hartamu. Wa waladika, dan dari anak-anakmu. Apa Ustaz? Wanzawi ilallahi ilal amali. Segeralah menuju Allah. Segeralah lakukan amal-amal ibadah. An qaribin turaddu ilal haqqi. Karena tidak lama lagi kamu akan dikembalikan kepada Allah. Yas'aluka an a'malika. Allah akan bertanya kepadamu tentang amalmu selama di dunia. Masih panjang ini. Khalaqaka li tauhidihi wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Itu dulu dah. Masih panjang.